Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab dikenal sebagai B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga yang juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Beliau adalah salah satu sosok teladan yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap aspek kehidupannya, sebagai ilmuwan, pemimpin bangsa, dan pribadi yang rendah hati, di mana sebagai pemimpin ia menggabungkan kejernihan akal dan ketulusan hati. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936, Habibie menempuh pendidikan teknik penerbangan di Jerman dan menjadi salah satu insinyur terbaik di industri pesawat dunia. Namun, panggilan hatinya membawa beliau pulang untuk membangun bangsa Indonesia. Sekembalinya ke tanah air, Habibie memimpin pengembangan industri strategis, termasuk IPTN dan proyek pesawat N250. Sebagai Menteri Riset dan Teknologi, ia menginisiasi berbagai terobosan di bidang maritim, dirgantara, dan energi. Pada masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia di masa krisis 1998, beliau mengambil langkah berani, di antaranya membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan menyelenggarakan pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru. Keputusan-keputusan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Nilai-nilai berakhlak B.J. Habibie. 1. Berorientasi pelayanan. Habibie menunjukkan dedikasi tinggi dalam melayani kepentingan rakyat dan negara. Ia tidak hanya menjadi pemimpin di masa transisi yang krusial, tetapi juga memastikan proses demokrasi berjalan secara damai dan adil setelah era Orde Baru. Selain itu, Habibie dalam setiap transformasinya menekankan pada poin penting, apa manfaatnya untuk rakyat, sehingga tidak hanya fokus pada teknologi tinggi, namun melihat lebih jauh bermanfaat atau tidaknya teknologi tersebut. Contohnya, menginisiasi pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca agar Indonesia punya transportasi udara buatan sendiri untuk menjangkau daerah terpencil. Lalu yang kedua adalah akuntabel. Tercermin dalam keterbukaannya dalam mengambil keputusan politik besar. Ia bertanggung jawab atas konsekuensi kebijakannya demi menjunjung prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Ia tidak ragu menjelaskan setiap kebijakan dengan bahasa ilmiah maupun sesederhana agar rakyatnya paham. Contohnya, saat melepas Timor Timur melalui referendum, beliau terbuka soal risiko dan alasannya, meskipun itu keputusan yang berat dan tidak populer. Kompeten. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di dunia teknologi, Bapak Habibie adalah sosok yang sangat kompeten. Ia membuktikan bahwa anak bangsa mampu bersaing secara global di bidang teknologi penerbangan dan industri strategis guna membangun citra Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar dalam ilmu pengetahuan. Ia bahkan menguasai teknologi hingga detail perhitungan, bahkan bisa memeriksa langsung desain sayap pesawat. Berikut beberapa contoh nilai kompeten yang sudah Bapak Habibie lakukan, yaitu menjadi Vice President di MBB Jerman, perusahaan dirgantara terkemuka di dunia. Yang kedua, menciptakan teori Habibie Faktor dan Habibie Theorem. Ketiga, menginisiasi pendirian industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN dan memimpin Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Harmonis. Bapak Habibie juga dikenal sebagai pribadi yang harmonis, yang mampu menjalin hubungan baik dengan berbagai kelompok, mulai dari masyarakat, insinyur junior, hingga presiden negara lain. Ia menjunjung tinggi nilai toleransi dan menghargai perbedaan sebagai kekuatan bangsa. Adapun contoh sikap harmonis yang dilakukan Bapak Habibie antara lain. Yang pertama, dalam kunjungan kerja, beliau sering mengajak berdialog santai teknisi pabrik sambil memberikan motivasi-motivasi. Yang kedua, saat menjadi Presiden Republik Indonesia, membuka ruang dialog dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan perwakilan daerah. Yang ketiga, menjaga hubungan akrab dengan rekan-rekan ilmuwan internasional dan mengundang mereka ke Indonesia, hingga aktif hadir dalam acara kebudayaan, pendidikan, menunjukkan rasa hormat pada keragaman budaya Indonesia sebagai simbol persatuan. Loyal. Dalam pengabdiannya, B.J. Habibie menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya.
Meski hidup mapan di luar negeri, ia memilih kembali ke Indonesia untuk mengabdi, meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan nasional. Contoh hal yang beliau lakukan adalah menolak tawaran gaji tinggi di luar negeri karena ingin mengembangkan industri strategis di tanah air. Adaptif. Keputusannya untuk menerima perubahan dan menjalankan transisi politik dengan cepat juga menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang adaptif. Ia menyadari pentingnya reformasi dan siap menghadapi tantangan zaman yang berubah dengan cepat. Hal yang beliau lakukan, salah satu di antaranya adalah mencabut pembatasan pers dan membebaskan tahanan politik dalam waktu singkat setelah menjabat. 7. Kolaboratif. Terakhir, semasa hidupnya Habibie sangat kolaboratif. Ia percaya bahwa kemajuan tidak bisa dicapai sendiri, melainkan harus melalui kerjasama antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat. Ia mendorong generasi muda untuk bersatu, belajar, dan bekerja demi Indonesia yang lebih baik. Contohnya, ia menggandeng universitas, BUMN, dan swasta untuk riset dan pengembangan teknologi pesawat terbang. Dari kecerdasannya, kita belajar bahwa ilmu pengetahuan adalah senjata terkuat untuk membangun negeri.